Untuk bekerja dengan Microsoft Word agar cepat, kita akan memanfaatkan semua tombol keyboard yang ada. Ada 26 tombol keyboard yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama adalah Ctrl A. Fungsi Ctrl A adalah untuk memblok semua naskah yang ada pada Microsoft Word. Caranya adalah dimanapun berada kursor kita tekan Ctrl di keyboard tahan dengan menambahkan huruf A di keyboard. Maka naskah ini akan terblok. Setelah naskah terblok, kita bisa mengkondisikan naskah ini mau diperintahkan apa selanjutnya, misalnya di delete ataupun di rubah ukuran font dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Ctrl B. Ctrl B adalah untuk memunculkan tanda tebal atau memunculkan format tebal. Ada dua cara tentunya. Jika kita sudah memblok naskah ini, maka jika tekan Ctrl B dia akan menjadi tebal. Namun ketika kita tidak membloknya, maka kita akan menekan Ctrl B. Di saat kita menekan Ctrl B, maka ketika kita mengetik dia akan tebal. Contoh, ini adalah tulisan tebal. Sehingga tulisan tebal ini akan muncul ketika kita tekan langsung Ctrl B. Saat kita tekan Ctrl B, tentu icon yang ada di menu Ctrl B tebal ini akan tebal, akan menunjukkan tanda tebal. Kemudian Ctrl C. Ctrl C adalah untuk mengcopy naskah yang kita inginkan. Dengan syarat adalah kita harus memblok terlebih dahulu. Contohnya kita blok naskah yang judul ini, kita tekan Ctrl C, maka otomatis naskah yang kita blok ini akan tersimpan di clipboard. Clipboard itu adalah memori di saat kita bisa langsung kapanpun memunculkan kembali dengan menggandakannya, baik di program Microsoft Word itu sendiri ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya. Tentunya Ctrl C akan berbarengan dengan Ctrl V. Kita akan langsung dengan Ctrl V, yakni memunculkan kembali atau menggandakannya. Ctrl V atau kita paste. Setelah Ctrl V, dari C saya akan lanjut ke Ctrl D. Ctrl D adalah untuk memunculkan menu format font. Menu format font ini adanya di menu yang ada di background di sini. Ini tombol ini. Kita bisa mengatur area huruf jenis fontnya, bisa mengatur style fontnya, ukurannya, dan beberapa efek lainnya. Tapi tentunya kalau hanya sekedar mengganti font, kemudian membesarkan hurufnya, juga ada di sini. Ctrl D memunculkan format font. Ctrl E. Ctrl E adalah untuk elemen rata tengah. Ini elemen rata tengah, tapi kita bisa langsung menekan Ctrl E. Jika saya sebelumnya di naskah yang baru, tentu elemen otomatis berada di rata kiri, maka saya menekan Ctrl E untuk memposisikan dia berada di tengah. Ctrl F. Ctrl F adalah untuk menemukan teks tertentu. Ketika kita akan menekan tombol Ctrl F, artinya kita mencari objek ataupun teks tertentu. Contohnya kita tinggal mengetik di sini kata-kata peserta. Kita enter, maka akan kita temukan, akan diblok kata-kata peserta yang ada di sini. Ctrl G. Ctrl G adalah untuk menemukan halaman tertentu atau menuju ke halaman tertentu, ataupun menuju ke bookmark tertentu, footnote tertentu, section tertentu. Contohnya, di saat ini saya hanya memiliki satu halaman, saya akan menambahnya menjadi beberapa halaman. Perhatikan di sini saya memiliki 8 halaman. Saat saya berada di halaman nomor 1, saya tekan Ctrl G, saya ketik 3. Pastikan saat ini saya berada di page 1 dari 8. Ketika saya menekan 3, saya enter, maka otomatis saya berada di halaman 3. Lihat di sini, 3 of 8. Selanjutnya Ctrl H. Ctrl H adalah untuk menemukan teks tertentu dengan menggantikannya menjadi teks yang lain. Contohnya, kita ingin mengganti kata-kata peserta menjadi anggota, maka kita akan menemukan teksnya dan kita akan mengganti. Kita temukan dulu, ini teksnya, lalu kita ganti. Otomatis teks peserta menjadi anggota. Kemudian FGH Ctrl I. Ctrl I adalah format cetak miring atau italic. Ketika saya memblok naskah ini, maka saya otomatis bisa menekan tombol Ctrl I untuk memiringkannya. Namun ketika saya tidak membloknya, saya bisa dapat menekan tombol Ctrl I, lalu saya mengetiknya dan otomatis langsung miring. Ctrl J. Ctrl J adalah pengaturan elemen untuk justify rata kiri kanan.
Perhatikan naskah ini, yang saat ini berada di kiri, berada di tengah. Saya blok, saya Ctrl J, maka dia akan berada seolah-olah berada di kiri. Mengapa demikian? Karena naskah ini dalam keadaan tidak full. Oke, saya akan cobakan pada naskah yang di bawahnya. Naskah ini sudah berada dalam kondisi justify rata kiri kanan. Ketika saya menekan tombol Ctrl E, maka dia berada di tengah. Ketika saya menekan tombol Ctrl J, dia berada di rata kiri kanan. Ini rata kiri kanan. Ctrl K. Ctrl K adalah untuk memunculkan menu ataupun format hyperlink. Kita bisa menggabung atau membuat link dari satu teks ke teks tertentu, ke halaman tertentu, ke bookmark tertentu, ataupun ke file tertentu. Dengan cara memilih salah satu objek, membloknya, tekan Ctrl K. Kita bisa menambahkan link pada objek tertentu atau bookmark tertentu. Ctrl L. Ctrl L juga pengaturan alignment. Kalau kita sudah membahas Ctrl E berada di tengah, Ctrl J rata kiri kanan, maka Ctrl L adalah left. Selanjutnya Ctrl M. Ctrl M adalah pengaturan tabulasi, di mana kita akan menggeser indent dan menu first pages-nya berada masuk satu tahap, satu table, satu tabulasi. Contohnya saya blok tulisan ini, saya tekan Ctrl M. Pastikan ini bergeser dan perhatikan hanging left-nya, first left dan indent-nya, left indent, serta fungsi-fungsi yang menyebabkan dia tergeser akan bergeser. Hal ini sama apabila kita melakukan dengan tombol tab. Saya tekan tab, saya tekan Ctrl M, hasilnya akan sama. Ctrl N. Ctrl N adalah perintah untuk membuka naskah baru di dalam Microsoft Word. Ctrl O adalah untuk membuka dokumen baru, atau dokumen, maksud saya dokumen yang pernah kita ketik. Kita tinggal mencari di mana posisi file yang tersimpan. Ctrl P adalah tombol untuk mencetak. Ctrl Q. Ctrl Q adalah mengembalikan format menjadi netral atau mereset format. Contohnya ini sudah saya letakkan di tengah, lalu saya tekan Ctrl Q. Artinya akan mengembalikan format menjadi netral. Karena netral awalnya adalah rata kiri. Selanjutnya Ctrl R. Ctrl R adalah pengaturan alignment rata kanan. Ctrl S adalah untuk menyimpan dokumen. Jika file yang sudah kita ketik belum kita simpan, maka akan membuka menu penyimpanan dan kita diarahkan untuk membuat nama file dan lokasi penyimpanan. Ini adalah save as, kita belum memberikan nama. Tapi kalau kita sudah memberikan nama, dengan nama ini misalnya saya save, lalu ketika saya ketik perubahan tertentu, saya tambahkan, ini saya tebalkan, maka ketika saya menekan tombol Ctrl S tidak menunjukkan perubahan apa-apa karena langsung mengupdate hasil naskah kita untuk disimpan. Ctrl S. Ctrl T. Ctrl T adalah untuk mengatur left indent yang hangingnya. Kita lihat di sini ada tombol hanging. Ini tombol hanging. Dia akan berfungsi untuk mengatur naskah-naskah penomoran seperti ini. Lihat sekarang dengan naskah ini masuk ke dalam hangingnya. Demikian pula ketika ini saya netralkan atau di naskah yang atas. Ketika saya tekan Ctrl T, maka dia akan hangingnya akan masuk. Saya tidak bisa menggunakan naskah ini karena ini adalah naskah berparagraf. Saya gunakan naskah ini tanpa nomor terlebih dahulu seperti ini. Saya berada di kursor, taruh saja di paragraf ini, saya tekan Ctrl T, maka otomatis nomornya akan masuk sesuai dengan hanging tabulasi. Ctrl U. Ctrl U adalah untuk format underline atau garis bawah. Caranya sama, jika kita sudah mengetik, kita blok, kita tekan Ctrl U, maka dia akan membuat garis bawah. Namun jika kita belum membloknya, ketika kita menekan tombol Ctrl U, maka format Ctrl U akan di setting dan kita mengetik tanda garis bawah, otomatis akan tersetting. Ctrl V sudah kita bahas untuk memunculkan hasil kopian, yakni paste. Ctrl W adalah untuk menutup dokumen. Saya tekan Ctrl W, maka dokumen akan segera ditutup. Karena sudah ada perubahan pada naskah kita,
Word akan bertanya mau disimpan atau tidak. Jika kita mau menyimpan, kita tinggal tekan save. Jika tidak, kita cancel. Namun ketika kita menekan don't save, naskah ini akan keluar tanpa tersimpan. Ctrl X. Ctrl X adalah untuk menghilangkan atau memotong teks tertentu dengan cara memblok terlebih dahulu teks ini. Teks ini berbeda, dan tombol Ctrl X ini berbeda dengan delete. Seakan-akan fungsinya sama, tapi kalau delete dia akan hilang, tidak tersimpan di memori clipboard. Tetapi kalau Ctrl X, dia akan tersimpan di memori clipboard, sehingga bisa kita munculkan kembali. Ctrl Y dan Ctrl Z. Ctrl Y dan Ctrl Z adalah tombol kontrol untuk mengatur undo dan redo. Undo adalah pembatalan, redo adalah jadi atau mengembalikan proses yang kita inginkan. Contohnya, contohnya sudah terjadi perubahan pada naskah kita. Ini kita lakukan dengan penggantian font tertentu. Namun kita tidak menginginkannya, maka kita bisa menekan tombol Ctrl Z untuk membatalkannya. Tapi jika kita menginginkan kembali format yang sebelumnya kita batalkan, kita tekan Ctrl Y. Ini Y dan Z adalah tombol untuk undo dan redo. Undo membatalkan, redo pengembalian pembatalan perintah. Oke, demikian 26 tombol keyboard dari A sampai Z yang sudah kita bahas. Ikuti video selanjutnya.